dengan saya Saparudin, penyuluh pertanian Kabupaten Pulau Mandar. Sebagaimana di tutorial saya yang lalu, kali ini saya akan kembali memberikan tutorial tentang pembuatan pestisida nabati. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu beberapa bahan baku yang akan kita buat pestisida nabati, yaitu yang pertama adalah daun bindi. Ya, daun bindi ini adalah sejenis tumbuhan, salah satu tanaman yang biasa digunakan sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman. Juga biasa masyarakat di sini di Sulawesi Barat menggunakan sebagai obat tradisional. Kemudian sini juga saya menggunakan bawang putih. Bawang putih ini mengandung bahan aktif juga yang bisa mengendalikan hama dan penyakit, dan terutama penyakit yang disebabkan oleh bakteri, cendawan dan virus. Terutama pada tanaman cabai bisa mengendalikan antraknos. Kemudian di sini ada bawang merah. Bawang merah juga dikenal sebagai bumbu dan tetapi bisa juga mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Ya, ini banyak. Jadi tiga macam bahan baku ini akan kita ramu menjadi pestisida nabati yang berkualitas. Baik Sobat Tani, kita masuk di proses pembuatan pestisida nabati. Semua bahan baku tadi kita akan campur dengan cara ditumbuk. Semua dari daun bindi, bawang putih, kemudian bawang merah kita haluskan dengan cara tumbuk. Tapi sebelum itu, untuk yang besar-besar seperti daun bindi ini kita cincang dulu supaya mempermudah dalam penumbukan. Begitu juga yang lain bawang putih. Seperti ini, ya. Seperti ini adanya. Kemudian kita masukkan ke dalam lesung, ya, tumbuk. Ditumbuknya di sini harus betul-betul halus, ya, supaya harapannya adalah saripatinya bisa keluar. Jadi pada dasarnya sebenarnya adalah lebih bagus ditumbuk daripada di blender, karena kalau di blender itu saripatinya tidak terlalu maksimal keluar. Bila halus seperti ini yang akan kita fermentasi. Jadi halus begini. Setelah halus seperti ini, kita akan campurkan dengan air. Nah, untuk 1 kilo seperti ini, kita campurkan dengan air dengan sebanyak 2 liter. Jadi dia 1:2. Kita tambahkan air 2 liter. Kita akan fermentasi selama 12 jam. Ya. Ini kita akan tutup seperti ini. Hanya sekedar ini untuk mengamankan supaya tidak terganggu. Seperti ini, saudara sekalian. Ini akan kita diamkan selama 12 jam. Baik, setelah 12 jam, ini sudah 12 jam, karena kita akan buka. Nah, ini guys, ini sudah kelihatan warnanya sudah berubah. Ini sudah berubah.
Nah, ini akan kita saring. Kita akan kita saring untuk kita pisahkan sari pati dengan airnya. Nah, ini hasil saringannya Bapak Ibu. Hasil saringan kita sudah dapatkan. Jadi kita sudah mendapatkan 2 hasil hari ini, yaitu pestisida nabati dalam bentuk cair. Ya. Kemudian ampasnya ini pestisida nabati dalam bentuk padat. Dalam bentuk padat. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasi di lahan. Jadi untuk aplikasinya, untuk tanaman padi dengan berbagai salah satu jenis hamanya adalah penggerak batang, ya, bualan sangit, wereng, ya, dan ulat-ulat lainnya, ya, ulat daun, ya, hama putih palsu, hama belipat, ya. Ini kita gunakan dalam sebanyak 250 mililiter untuk 10 liter air. Jadi kalau tangki kita adalah 15 liter, maka kita bisa menggunakannya sampai 300 mililiter untuk satu tangki. Nah, ini kita campurkan ke air. Kemudian bagaimana dengan padatnya? Ini padatnya kita juga bisa gunakan dalam kondisi seperti ini. Kita bisa gunakan untuk sebagai pencampur media tanam. Ini untuk nematoda dalam tanah seperti tanaman bunga-bungaan, tanaman yang ada dalam pot. Biasanya ada semut, kemudian ada nematoda. Ini bisa kita taburkan di sekitar pot, ya, di dalam pot, supaya dia bisa menghindarkan dari semut. Kalaupun sudah ada semut, dia bisa mengendalikan. Kemudian untuk nematoda yang ada dalam tanah bisa dia kendalikan. Pada dasarnya sifat daripada pestisida nabati adalah menolak dan mengendalikan, bukan semata-mata membunuh, tapi dia pada dasarnya adalah mengendalikan, mencegah. Dan kemudian kalau kita lebih mau berkualitas lagi, hasil daripada ampas ini, padat ini kita keringkan sampai dia betul-betul kering, lalu kemudian kita jadikan tepung. Lalu kemudian setelah jadi tepung kita haluskan. Nah, bisa kita cairkan kembali, ya, kita cairkan, yaitu sekitar 100 gram dalam satu tangki atau ukuran 10-15 liter air. Tutorial yang saya sampaikan hari ini, saudara-saudara sekalian, para sobat tani yang saya hormati, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Senantiasa kita selalu mengedepankan keramahan lingkungan di dalam berusaha tani, supaya petani-petani kita sudah tidak terlalu tergantung kepada pestisida sintetis yang samping harganya mahal, juga yang paling penting pestisida sintetis atau kimia ini secara pasti bahwa dia bisa mencemari lingkungan apabila digunakan dengan tidak bijaksana dan terus-menerus dalam jumlah yang banyak. Nah, oleh karena itu kita terus mendorong para saudara-saudara kita, para petani, penyuluh pertanian untuk tetap di dalam mengedepankan pertanian ramah lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Ada materi-materi yang lain lagi. Penyuluh hebat, petani maju, mandiri dan modern.